Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 5A dan B. Diharapkan anak selalu diberi kebahagiaan, kemudahan, dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, untuk mengawali materi minggu ini yaitu babnya yaitu memberi teks pada gambar ya. Langsung saja ke materi, kita simak bareng-bareng. Ya, membuat teks bergambar. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu menyisipkan atau memasukkan gambar. Nah, ini yang dimaksud dengan ini adalah menu di tab insert ya. Ini Pak Adwan saya masukkan yang berapa ini? Ini Microsoft Office Word 2019 yang terbaru. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau yang di buku yang di anak-anak itu yang 2000 kalau nggak salah 2013, kalau nggak 2016, 2013 sepertinya ya. Jadi belum yang terbaru, yang di buku paket itu yang itu belum yang terbaru. Ini yang di Spakdo ini udah yang terbaru, nanti dilihat perbedaannya. Baiklah, langsung aja. Ini di tab insert ya. Untuk masuk gambar itu ada beberapa macam icon. Yang pertama icon picture, ini icon picture ini logonya seperti ini. Ini tab insert. Yang kedua icon shapes, terus icon smart art, icon chart, dan juga screenshot. Nah, kita lihat perbedaannya nanti di tampilan yang di 2013. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu menyisipkan gambar dengan icon picture. Langkah pertama yaitu klik tab insert. Langkah kedua pada grup ilustrasi, klik icon picture, kemudian muncul kotak dialog insert picture. Nah, klik 2 kali gambar yang kita pilih. Nah, jadi ada 4 langkah atau 3 langkah, ini sama aja ini. Langkah pertama klik tab insert, langkah yang kedua pada grup illustration klik icon picture, muncul kotak dialog insert picture, kemudian klik 2 kali gambar. Seperti itu ya. Nah, ini tampilan di Office Word yang 2010 kalau nggak salah 2010 2013 masih seperti ini ya. Masih ada clip art. Kalau yang terbaru yang 2019 sudah tidak ada clip art, klipnya dihilangkan. Jadi nggak usah bingung, gambar yang tadi dan yang sekarang nggak usah bingung, bedanya cuma di situ, tapi fungsinya hampir sama ya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, karena di buku masih membahas dengan clip art, maka Pak Rizwan juga akan membahasnya. Yang kedua, menyesuaikan gambar dengan icon clip art. Langkah pertama, klik tab insert. Langkah kedua pada grup ilustrasi, klik icon clip art dan masukkan keyword di kotak dialog search for. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan clip art dan picture, kalau clip art kita menggunakan keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Seperti itu ya. Misalnya kita mau mencari binatang. Nah, bahasa Inggrisnya binatang itu apa? Animal ya. Nanti kita masukkan ke keywordnya itu kita ketik animal, kemudian kita cari, nanti keluar animal. Ya. Perbedaannya juga kalau clip art itu bisa kalau laptop atau komputer kita terkoneksi dengan internet, dia langsung mengambil dari internet juga bisa. Kalau tidak terkoneksi, dia akan mengambil dari file bawaannya Word ya. Begitu. Kalau picture itu mengambil gambar dari folder kita. Bedanya di situ. Ulang lagi, kalau clip art itu mengambil gambar dari file bawaan Word atau dari internet. Kalau picture mengambil gambar dari folder kita. Seperti itu. Nah, klik 2 kali gambar atau tekan Go. Seperti itu. Bedanya cuma di situ.
Kalau clip art kita harus memakai keyword seperti itu ya. Keywordnya harus bahasa Inggris. Kalau kita mau mencari flower, mencari bunga berarti kata kuncinya flower. Kalau kita mau mencari sepeda berarti bicycle, cuma seperti itu. Ya. Nah, cuma akun dua itu aja yang kita pelajari untuk masuk gambar. Yang pertama picture, yang kedua clip art. Tak ulang lagi bedanya. Clip art memasukkan gambar dari file bawaan Word atau dari internet. Kalau picture mengambil gambar, memasukkan gambar dari folder kita. Gitu. Kemudian sekarang langsung penyatuan gambar dengan teks. Nah, penyatuan gambar dengan teks. Di sini yang kita menggunakan yang namanya wrap text seperti ini ya, wrap text. Wrap text itu ada macam-macam, ada inline with text. Nih lihat, ini ikonnya seperti ini, kemudian square, ikonnya seperti ini, terus tag seperti ini ikonnya, terus stroke, kemudian top and bottom, behind text, dan in front of text. Nah, kita akan mempelajari satu-satu. Diingat, penyatuan gambar dengan teks. Nama menunya, nama fungsinya atau menunya kita menggunakan wrap text atau bisa disebut wrapping text, sama aja. Nah, yang pertama inline nih, ikonnya jangan sampai lupa. Ini gambarnya ini ya. Nih. Gambar ikonnya ini diingat-ingat. Seperti ini ya. Mungkin besok Pak Don masukkan ke dalam soal. Nah, ini lihat. Gambar ikonnya dilihat seperti ini. Jangan sampai salah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, inline with text. Artinya, gambar berada dalam satu baris atau spasi dari teks atau kalimat. Ya, digambar dalam satu spasi. Di sini Pak Don menjelaskan secara aja ya, cara singkat dan cepat aja. Nanti kalau bisa mau lihat contohnya di buku sudah ada, anak-anak bisa lihat sendiri. Kemudian square, artinya gambar akan dikelilingi kalimat dalam bentuk kotak atau menyiku. Nah, nanti gambar dikelilingi oleh kalimat. Jadi nanti kalimatnya akan berbentuk kotak atau menyiku. Seperti itu. Kemudian behind text, artinya gambar akan berada di belakang kalimat. Nah, ini biasanya gambar akan sebagai background. Kemudian in front of text, artinya gambar akan berada di depan kalimat. Kemudian top and bottom, artinya gambar akan berada di atas dan di bawah kalimat. Atas dan bawah kalimat ya. Kemudian stroke, artinya gambar akan dikelilingi kalimat dalam bentuk sesuai gambar yang dimasukkan. Misalnya kalau gambar kalau gambar orang ya, nanti tulisannya akan memasukkan ruang-ruang kosong yang ada celah-celahnya. Misalnya di sela-sela kedua kaki ya, nanti tulisannya bisa masuk ke situ. Itu stroke. Sama seperti square, kalau square tadi mengelilingi secara kotak, kalau stroke nanti dia akan lebih memasuki ruang-ruang kosong. Itu stroke, bedanya di situ. Nah, kalau tag hampir sama dengan stroke sebenarnya. Hampir sama dengan square, maaf. Artinya gambar akan dikelilingi kalimat dalam bentuk kotak atau menyiku. Tapi kalau tag ini agak lebih rapat sedikit. Bedanya cuma di situ. Tag dan square itu hampir sama. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, kamus ini seperti yang terdahulu adalah kalimat atau istilah yang sering keluar dari komputer. Apa aja? Oke, yang pertama aplikasi. Aplikasi adalah program atau software selain sistem operasi. Kemudian collection. Collection yaitu koleksi atau kumpulan. Kemudian informatif adalah memberikan keterangan secara jelas atau mudah dimengerti. Kemudian interval. Interval adalah jarak. Maksimum adalah batas atau ukuran atau takaran. Batas atas atau batas maksimal.
kemudian posisi ya sama dengan letak, kemudian ya ini sistem operasi, sistem yang digunakan sebagai program dasar untuk menjalankan program-program aplikasi. Kemudian spesifikasi atau ciri-ciri khusus. Nah, gitu ya untuk materi minggu ini. Nah, itu anak-anak. Pak Dewan mohon maaf jika penjelasannya kurang kecepatan atau kurang kata-kata Pak Dewan kurang jelas. Jadi itu nanti kalau kurang jelas atau kecepatan bisa diulangi lagi videonya diputar kembali ya. Pak Dewan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.